Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 audit internal mata pelajaran Budewi ingin membacakan hasil audit internal dari kelompok kami. Untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Saya Zara Iriska Wahab. Saya Wanda Juni Oktavia. Dan saya Muhammad Zulfikar Gharmansyah. Untuk yang kedua, kami akan membacakan hasil dari audit internal kami. Untuk yang pertama saya, yang kedua Wanda, dan yang ketiga Zulfikar. Latar belakang, audit internal dilakukan untuk memastikan operasional waralaba retail berjalan sesuai prosedur dan standar perusahaan. Pemeriksaan meliputi inventaris, pegawai, pemasaran, tata letak toko, dan layanan pelanggan. Audit diperlukan untuk menilai kepatuhan, menemukan kendala lapangan, serta memastikan kualitas operasional tetap terjaga. Tujuan audit internal. Tujuannya adalah menilai kesesuaian operasional dengan SOP, mengukur efektivitas pengelolaan toko, serta mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi pekerjaan. Audit juga bertujuan menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan. Manfaat audit internal. Audit memberikan dasar evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki sistem kerja, membantu karyawan meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan, serta menjadi referensi akademis dalam studi operasional retail. Secara keseluruhan, audit meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di waralaba retail. Fokus utama ini pembahasan dalam file tersebut adalah pelaksanaan audit internal pada operasional waralaba retail melalui observasi langsung yang mencakup 5 aspek utama operasional. Yang pertama, manajemen inventaris, termasuk ketersediaan barang, penataan produk, kebersihan, dan level harga. Yang kedua, manajemen pegawai, seperti kedisiplinan, responsivitas, penampilan, dan pelayanan. Manajemen pemasaran atau penjualan meliputi harga, promosi, metode pembayaran, dan upselling. Yang keempat, tata letak dan kebersihan toko, termasuk kerapian rak, akses jalur, freezer, dan area pendukung. Yang kelima, layanan pelanggan, kualitas interaksi, kecepatan kasir, dan kenyamanan lingkungan toko. Hal yang diperlukan sebelum memulai audit adalah perencanaan audit, pemetaan area atau lokasi, pembagian tanggung jawab auditor, penyusunan program audit internal, lembar kerja audit, daftar kunjungan audit, dan yang terakhir temuan audit. Penjelasan dan struktur yang terdapat pada hal yang diperlukan sebelum melakukan audit. 1. Perencanaan audit. Struktur ini mencakup tahapan seperti perencanaan awal, penataan area, pelaksanaan audit, penyusunan temuan, penyusunan laporan, dan penyampaian laporan. Tujuannya memastikan audit berlangsung terjadwal, terarah, dan seluruh auditor memahami waktu serta alur kegiatan. Struktur perencanaan audit berisi jadwal lengkap audit, mencakup tanggal, hari, waktu, dan jenis kegiatan yang harus dilakukan sebelum hingga setelah audit. 2. Pemetaan area atau lokasi audit. Struktur pemetaan area memuat layout toko waralaba retail, termasuk pembagian ruang seperti area rak, freezer, kasir, lorong-lorong, dan fasilitas pendukung. Tujuannya menentukan area waralaba retail yang harus diperiksa, agar audit menyeluruh dan tidak tumpang tindih. 3. Pembagian tanggung jawab auditor. Strukturnya memuat daftar auditor, area audit masing-masing, lorong, serta waktu mulai dan selesai. Tujuannya membagi fokus pemeriksaan kepada tiap auditor, sehingga hasil audit lebih efektif dan terukur. 4. Penyusunan program audit internal. Struktur program audit mencakup pengertian, tujuan, kebijakan acuan, referensi, prosedur kerja, unit terkait, dan distribusi laporan. Tujuannya menyediakan pedoman aspek yang dinilai, standar acuan, serta langkah audit agar pemeriksaan konsisten. 5. Lembar kerja audit. Struktur lembar kerja terdiri dari identitas toko, identitas auditor, aspek yang diaudit, daftar pertanyaan, jawaban iya atau tidak dalam kolom komentar. Tujuannya menjadi alat pencatatan data dan hasil observasi auditor secara terstruktur. 6. Kunjungan audit.
Struktur daftar kunjungan memuat nama auditor, waktu datang dan pulang, nama pegawai yang ditemui, serta tanda tangan. Tujuannya mencatat kehadiran auditor dan pihak toko sebagai bukti administrasi proses audit. 7. Temuan audit. Struktur temuan audit berisi nomor temuan, bukti temuan, harga, atau nilai terkait jika ada, pernyataan temuan, dampak, dan rekomendasi perbaikan, serta pengesahan auditor dan pihak toko. Tujuannya mendokumentasikan masalah dan ketidaksesuaian sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja dan temuan dari hasil audit kelompok kami. Yang pertama mengenai lembar kerja. Lembar kerja pada kelompok kami berisi 30 pertanyaan yang berkaitan dengan operasional mengenai waralaba retail yang kami jadikan sebagai objek audit. Kemudian dan didapatkan hasil jawaban iya 20 dari 30 soal dan jawaban tidak berjumlah 10 soal dari 30 soal. Sehingga secara analisis bernilai 66,7%, yang berarti kepatuhan prosedur operasional waralaba retail cukup berjalan baik, tetapi belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih memerlukan tindakan perbaikan di beberapa aspek penting. Kemudian yaitu mengenai temuan. Terdapat beberapa temuan yang kelompok kami dapatkan, yaitu berjumlah 5 temuan. Yang pertama, kerapian dan penataan rak belum konsisten, yaitu yang menyebabkan dampak yaitu produk sulit ditemukan, mengurangi kenyamanan pelanggan, dan menurunkan minat beli. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu terapkan standar penataan rak harian atau phasing atau pengelompokan kategori dan kerapian. Kemudian lakukan pengecekan secara rutin setiap shift. Kemudian temuan yang kedua yaitu label harga tidak lengkap atau tidak sesuai, yang berdampak pada pelanggan menjadi kebingungan. Kemudian potensi komplain meningkat dan resiko kesalahan harga di kas. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu lakukan pengecekan harga setiap pagi, pastikan label sesuai kategori produk, dan gunakan SOP pembaruan harga. Kemudian temuan ketiga yaitu kebersihan area tertentu kurang terjaga. Dampaknya itu menurunkan citra toko, kemudian mengurangi kenyamanan pelanggan dan meningkatkan risiko kontaminasi produk. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu terapkan jadwal kebersihan harian per area, lakukan monitoring supervisor, dan gunakan checklist kebersihan. Kemudian temuan yang keempat yaitu stok produk tidak lengkap atau terdapat dead stock, yaitu yang berdampak pada pelanggan tidak mendapatkan barang yang dicari atau penjualan hilang serta kerugian dari produk tidak bergerak. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan pada waralaba retail yaitu yang pertama perbaikan manajemen stok dengan pengecekan SO harian, kemudian yang kedua tingkatkan rotasi barang, dan terakhir yaitu lakukan retur atau promosi untuk produk slow moving. Yang kemudian temuan kelima yaitu penataan freezer tidak rapi berdampak pada produk beku sulit ditemukan. Yang kedua itu resiko kerusakan meningkat dan tampilan freezer tampak tidak profesional. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu susun ulang freezer per kategori, lakukan penataan ulang setiap shift pada pekerja, kemudian dan pastikan ketinggian produk sesuai kapasitas. Kemudian yaitu kesimpulan dan secara garis besar pada hasil laporan audit internal dari kelompok kami. Pertama yaitu kesimpulan. Itu kepatuhan operasional waralaba retail mencapai 66,7%, yang berarti banyak prosedur telah dijalankan tetapi masih terdapat area signifikan yang belum sesuai standar. Kedua, beberapa aspek seperti penataan rak, label harga, kebersihan, manajemen stok, dan penataan freezer masih belum optimal. Ketiga, yaitu kinerja pegawai dan pelayanan waralaba retail belum memenuhi konsisten dengan SOP, sehingga kualitas layanan bisa ditingkatkan. Kemudian saran yang dapat diberikan dari kelompok kami secara garis besar yaitu yang pertama lakukan penataan ulang rak dan label harga secara rutin agar standar visual dan kenyamanan pelanggan meningkat. Kedua, terapkan jadwal kebersihan harian dan checklist inspektif agar kebersihan toko selalu dijaga. Ketiga, perbaiki manajemen inventaris dengan pengecekan stok harian dan strategi rotasi barang, termasuk promosi untuk stok lama. Keempat, yaitu susun ulang tata letak freezer sesuai kategori produk agar lebih rapi dan efisien. Kelima, yaitu tingkatkan pelatihan pegawai dan evaluasi pelayanan untuk memperkuat kepatuhan SOP dan kepuasan program. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih telah menyimak video kami hingga akhir. Apabila ada perkataan salah dari kelompok saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.